Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita mau sama-sama menghampiri Tuhan di hadirat-Nya dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ini doa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, one more time, sejauh langit dari bumi. Begitu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah oh, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, ya Tuhan, Kaulah sukacita kami, kekuatan kami datang dari-Mu. Oh, Ramanamaya Sikaralamaya Shanamanamaya Si, kami menyembah-Mu Tuhan, lawan setiap kami, oh jamah setiap kami. Hiramaramaya Sikaralamalamalamaya Sikaralalamaya Su, oh Ramanamaya Sikiaralalamaya Si. Haleluya, hadirat-Mu memenuhi ruangan kami. Kiria bara bara la maya karara mala maya shikiara maya ora bara maya sikara maya shara maya su. Haleluya, haleluya, kekuatan kami hanya dari-Mu. Kiria bara mala maya sikara kira bara mala maya so. Haleluya, haleluya, oh hanya dari-Mu Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Ini doa kami Tuhan, pribadi yang mengenal hati
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh di dalam Engkaulah kekuatan kami, karena Engkau yang sungguh mengenal setiap hati kami, sampai kedalaman hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Dan kami mau saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur. Tuhan, tanami kebenaran firman-Mu, berbicaralah buat kami semua Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang ajaib, sehingga hanya Engkau saja Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Di doa pagi kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Go Deeper atau masuk lebih dalam. Ya, di tengah kondisi yang tidak mudah yang kita alami hari-hari ini, banyak kita ini fokus kepada bagaimana kita ini bertahan. Kita fokus hanya bagaimana cara kita ini menyelesaikan, tapi seringkali kita lupa bahwa mesbah doa kita nggak bangun. Kita lupa kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita mau belajar pagi hari ini dalam lewat kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dari ayat ini kita belajar bahwa nelayan-nelayan ini sudah selesai bekerja. Mereka dalam kondisi yang sangat capek karena semalam-malaman mereka harus mencari ikan. Terus mereka harus berjuang dengan ombak, mungkin dengan cuaca yang tidak baik untuk mencari ikan. Tapi semalaman mereka tidak mendapatkan hasil. Nah, di sini juga dikatakan bahwa mereka sudah membasuh jalannya. Tanda mereka mau menyudahi pekerjaan mereka. Mungkin kejadian ini sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah berusaha dengan keras, tapi nggak ada hasil. Keadaannya tidak berubah, dan itu membuat kita ini menyerah. Ayat ini sungguh menggambarkan bahwa kita ini terbatas. Kita sebagai manusia ini sangat terbatas. Kita sudah lakukan banyak hal, tapi itu tetap terbatas. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, supaya kita ini sanggup melewatinya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Di ayat ketiga dikatakan begini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Simon waktu itu ada di salah satu kapal. Ada 2 kapal tadi, firman Tuhan berkata. Tapi Tuhan pilih kapalnya Simon. Sebenarnya Simon bisa dalam hati berkata bahwa, Tuhan kenapa sih kok pilih kapalku? Kan ada kapal lainnya, ada perahu lainnya. Kenapa Tuhan tidak pilih lainnya? Aku capek, aku lelah. Aku sebenarnya mau beristirahat. Tapi kenapa Tuhan tuh pilih perahu Simon? Saya pelajari di sini,
Tuhan pilih perahu Simon karena Tuhan tahu Simon ada dalam keadaan yang frustasi. Karena dia semalam-malaman dia bekerja dan tidak mendapat ikan. Justru Tuhan pilih perahunya Simon karena Tuhan mau lebih dekat dengan Simon. Tuhan mau berurusan secara langsung. Tuhan mau berperkara dalam kehidupan Simon. Hari ini juga, kalau Anda melihat tayangan ini, Tuhan juga mau masuk dalam perahu hidup Anda. Anda mungkin sudah lelah, tapi Tuhan mau masuk dalam hidup Anda. Tuhan mau berperkara secara langsung dalam hidup Anda. Dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Anda, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah berpikir bahwa kita sudah berdoa kok. Tapi keadaannya tidak berubah. Tidak ada jalan keluar. Saya teringat ada satu kisah di Markus pasal 10, yaitu tentang Bartimeus. Orang yang buta sejak lahirnya. Dan dia dikatakan duduk di pinggir jalan. Dia mungkin orang yang juga miskin dan dia mengemis. Dia mendapatkan penghasilannya dari dia mengemis. Waktu dia dengar Yesus itu lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang di sampingnya mencibir dia dan ingin dia berhenti. Tapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu saya pelajari itu, kata kasihanilah aku, itu berasal dari bahasa aslinya adalah natsar. Yang artinya, Tuhan intervensi hidupku. Hari itu Bartimeus tidak berteriak, Tuhan kasihanilah aku, enggak berteriak untuk minta uang. Tapi hari itu dia berteriak pada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, minta Tuhan sertai dia, minta Tuhan intervensi hidupnya. Kadang-kala kita sudah berdoa, kita tidak menambahkan hasil dan kita lelah, kita mungkin marah dan kecewa. Mungkin fokus kita waktu kita berdoa hanya ingin mencari jalan keluarnya saja, ingin mencari mujizatnya saja, pertolongannya saja. Tapi kita tidak pernah meminta penyertaan Tuhan. Kita tidak pernah meminta Tuhan intervensi hidup kita. Karena saya percaya bahwa bagi Tuhan memperbaiki keadaan kita, itu sungguh sesuatu yang sangat mudah bagi Tuhan. Tapi bagaimana kita ini boleh melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Ya, sama seperti Simon. Tuhan mau masuk, Tuhan mau lebih dekat, Tuhan mau berperkara dalam hidupnya, Tuhan mau mengubah hatinya. Waktu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa, yang pertama kali Tuhan ubah, itu adalah orang yang berdoa, hatinya yang diubah. Jadi waktu kita masuk dalam kekhawatiran dengan segala hal yang mungkin sudah buntu dalam hidup kita, kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan ubah hati kita terlebih dahulu, baru keadaannya. Tuhan tidak ubah keadaan Simon terlebih dahulu, tapi Tuhan berurusan dengan hatinya Simon dulu. Tuhan berperkara dengan hati Simon. Termasuk hari ini, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan juga mau berperkara atas hidup Anda. Izinkan waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa kita, izinkan Tuhan itu mengubah hati kita. Ayat selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini sebuah nelayan Galilea, waktu dia menangkap ikan, dia tidak menangkap ikannya di siang hari, tapi di malam hari. Dan peristiwa ini adalah di siang hari karena semalam-malaman mereka sudah bekerja, gitu ya, dan tidak mendapatkan hasilnya. Instruksi Yesus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menjala ikan, itu tidak masuk akal bagi Simon waktu itu. Banyak Tuhan tuh minta kita melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan logika kita. Tuhan minta kita mengasihi, walaupun mungkin hati kita ingin membalasnya. Tuhan minta kita ini memberi, mungkin waktu kita dalam keadaan kekurangan. Tuhan minta untuk kita ini melangkah, padahal kita ini khawatir, kita ini takut. Dan Tuhan minta kita ini percaya, walaupun kita ini tidak percaya. Ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam itu bukan bicara hanya lokasi geografisnya saja. Tapi ada makna yang kuat waktu Tuhan berbicara tentang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Itu adalah undangan ilahi buat Simon
untuk meninggalkan cara lamanya dia. Cara berpikirnya yang lama, paradigmanya dan batas logikanya dia. Bertolak ke tempat yang lebih dalam itu berbicara juga keluar dari zona nyaman. Keluar dari tempat yang aman buat kita. Justru ke tempat yang tidak aman buat kita. Tempat yang tidak dangkal dan penuh resiko. Tapi di situ Tuhan justru ajari untuk kita ini, bagaimana kita ini berserah kepada Tuhan. Ada resiko saat kita ini meninggalkan zona nyaman kita. Cara lama kita untuk kita cari pakai caranya Tuhan. Kita meresikokan iman kita saat kita mau melihat cara Tuhan. Kita meresikokan iman kita saat kita mau masuk dalam cara Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Di kedalaman, itu bicara tentang ada doa yang lebih dalam, ada penyembahan yang lebih dalam, ada kehausan yang lebih dalam untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Tempat yang dalam itu bicara tentang level yang baru. Di situ dibutuhkan ada kapasitas yang baru. Ada kapasitas yang diperlebar. Kapasitas yang ditambah. Itu tidak akan bertambah dalam kehidupan kita. Selama kita ini terus ada di tepian, di tempat yang dangkal. Tuhan sering memperbesar kapasitas kita itu dengan mengundang kita dan menuntut kita masuk ke sebuah musim yang baru di mana iman dan resiko kita dituntut untuk lebih percaya kepada Tuhan. Dan itu terjadi dalam kedalaman. Mujizat tidak pernah terjadi di pinggir pantai, di tempat yang dangkal. Kedalaman adalah tempat di mana kita ini diproses. Tidak hanya hati kita, karakter kita, tapi kapasitas kita yang diperlebar. Ya. Tempat yang penuh resiko di kedalaman. Tapi kapasitas kita justru bertumbuh. Di kedalaman itulah kita mengenal siapa Tuhan kita. Di ayat selanjutnya. Kemudian Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Tuhan membawa kita untuk jauh lebih besar, membawa kita ke musim yang baru, maka kita harus perlu masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Karena setiap kali Tuhan membawa kita ke musim yang baru, selalu ada beban yang baru. Di ayat yang barusan kita baca, kita lihat waktu Simon percaya, taat, dia tebarkan jalannya. Dia mendapatkan jawaban dari persoalan hidupnya. Dia dapatkan ikannya. Tapi di situ ada beban yang baru. Yang pertama dicatat adalah jalannya mulai koyak. Dan yang kedua, waktu mereka mengisi ikan itu di kapal, kapalnya hampir tenggelam. Kalau Simon tidak mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan, kalau hatinya gak diubah, karakternya gak diubah, waktu dia mengalami persoalan yang baru, mengalami beban yang baru, dia bisa kecewa, dia bisa salahkan Tuhan. Kok Tuhan gak tolong aku? Kok Tuhan malah datangkan masalah-masalah yang baru? Tapi karena hati Simon sudah diubah, karakternya diubah, kapasitasnya diubah, dia gak melihat lagi masalahnya. Tapi dia melihat waktu ada berkat yang besar yang Tuhan beri, dia mulai melihat orang lain. Kapasitasnya diperlebar. Dia panggil rekan-rekan yang lain untuk membantu, untuk menikmati juga berkat Tuhan. Waktu hati kita diperlebar, waktu kapasitas kita diperlebar, kita tidak hanya melihat berkat ini berhenti di kita. Tapi kita bisa melihat bahwa waktu kita menerima jawaban Tuhan, kita juga akan memperhatikan orang lain. Kita juga akan menolong orang lain. Kita juga akan membangun orang lain untuk sama-sama mengalami mujizat dan pertolongan seperti yang kita minta. Seperti yang kita alami. Jadi Simon bisa melihat waktu kapasitasnya diperlebar. Waktu dia menangkap sejumlah banyak ikan. Waktu jalannya mulai koyak, kapalnya hampir tenggelam. Dia panggil orang lain. Waktu Tuhan tolong kita, kita juga bisa membangun orang lain. Kita juga bisa menuntun orang lain. Supaya orang lain yang juga ada dalam persoalan yang persis mungkin dengan kita alami. Mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang selanjutnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Di sini waktu Simon mendapatkan mujizat, dia tahu, dia tidak lupa diri, dia tetap sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Mungkin dia nggak layak mendapatkan pertolongan Tuhan, tapi dia boleh melihat ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, sehingga dia nggak berhenti sampai persoalannya terjawab. Dia tidak berhenti sampai dia mendapatkan mujizat Tuhan, tapi dia mulai melihat ada panggilan Tuhan yang lebih tinggi dalam kehidupannya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Dan itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang tertinggi, Bapak Ibu. Waktu kita melihat terus ada dalam persoalan, maka kita nggak pernah melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru waktu kita masuk lebih dalam Tuhan, waktu kita menerima mujizat Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi jawaban bagi orang lain juga. Jadi pastikan bahwa waktu kita mengalami mujizat Tuhan, mujizat itu tidak berhenti pada diri kita saja, tapi kita terus bisa menjadi saluran berkat. Kita boleh terus membangun orang lain sehingga mereka juga boleh mengalami Tuhan. Jadi dari apa yang kita pelajari sama-sama, kita harus membangun kedalaman bersama Tuhan. Supaya apa? Ada 3 poin. Yang pertama, supaya di kedalaman Tuhan mau dekat dengan kita dan Tuhan mau berurusan secara langsung dengan hidup kita. Justru waktu kita tidak ingin rasanya berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu ada Tuhan yang sudah rindu untuk dekat dengan kita. Tuhan yang pilih hidup kita, Tuhan yang mau dekat dengan kita dan berurusan langsung dengan kita. Kemudian yang kedua, kita harus bangun kedalaman bersama dengan Tuhan, karena di dalam kedalaman Tuhan itu mengubah hati dan karakter kita. Ada hati yang diubahkan, ada karakter yang diubahkan. Kita bisa belajar dan kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat besarnya masalah, tapi kita bisa melihat ada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, kita harus membangun kedalaman bersama Tuhan, karena di dalam kedalaman Tuhan justru akan memperbesar kapasitas kita. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Bahkan ada beban baru waktu kita masuk dalam musim yang baru. Kita akan melewatinya dengan baik. Justru kita tidak akan menjadi kecewa, tidak akan menjadi lelah. Justru kita melihat ada destiny Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita ada di posisi yang sama dengan Simon. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja dengan keras, kita sudah mengupayakan segala sesuatu, tapi segala jalan itu buntu dalam kehidupan kita. Kita mulai lelah, kita capek, dan kita mau menyerah, kita mau berhenti. Hari ini, waktu Anda melihat tayangan ini, ada Tuhan yang dekat dengan Anda. Ada Tuhan yang ingin dekat dengan Anda, berbicara langsung dengan Anda, berperkara langsung dengan Anda. Mari masuk lagi dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Bangun kembali mezbah doa Anda. Kembali datang pada Tuhan. Kalau Anda ingin diubahkan, dipulihkan, saya mau berdoa buat Anda. Supaya kita bisa punya kekuatan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Mari Anda boleh taruh tangan Anda di dada. Dan angkat tangan Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat Tuhan yang melihat tayangan ini. Di mana mereka mungkin mengalami persoalan yang hamba tidak mengerti. Tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang ingin selalu dekat dengan mereka. Mari masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, tolong setiap mereka.
Tuhan yang ubah setiap karakter mereka. Tuhan yang mengubah setiap hati mereka. Dan bawa mereka masuk untuk mereka diperlebar kapasitasnya. Sehingga mereka boleh melihat ada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan hidup mereka. Tuhan jamah, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang memulihkan setiap hidup mereka. Mari kita mau datang sama-sama untuk menyembah Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihi-Mu. Oh, bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Oh Yesus, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam untuk kami mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan dan pengurapan buat setiap kami. Saat ini angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada.
Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih dan setia, kemurahan, kebajikan, itu mengikuti kehidupanmu sampai selama-lamanya. Dan biarkan pengurapan dari Roh Kudus dan persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu yang membawa engkau masuk lebih dalam untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan mengerti dan menghidupi panggilan kami di dalam Engkau. Terimalah segala berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.